Bukannya kakakmu sedang sakit? Kok ada waktu pergi ke kota gunung? Kok kamu tahu kakakku? Mbak Siti, dosen pembimbingmu udah nelponin aku, menjelaskan keadaanmu. Dia bilang kamu punya kakak orang vegetatif, demi mengumpulkan biaya pengobatan pengajuan cuti. Mbak Siti, kamu kurang paham ya? Kalau kamu begitu kekurangan uang, malam itu, harusnya kamu memerasku lagi. Gimana? Kalau Pak Rizky ngajarin aku gimana cara memeras orang. Pertukaran manfaat. Biaya pengobatan kakakmu akan aku bantu bayarin. Kamu balik fokus belajar aja. Kamu bilang apa? Semua biaya pengobatan ini, anggap saja bantuan dariku. Tapi syaratnya adalah, kamu harus ikut aku ketemu seseorang. Aku nggak akan nyerah untuk kuliah. Aku juga nggak akan terima bantuanmu. Lebih baik kamu kasih alasan yang jelas. Nggak ada alasan apa-apa. Aku nggak ada keuntungan yang mau ditukerin sama kamu. Apa isinya? Kembalikan. Ini cincin yang dibeli Kak Fajar. Lagi-lagi Fajar, kamu nggak mau terima bantuanku karena ada orang lain yang bantu kamu, bener kan? Hal ini nggak sejelek yang kamu pikirkan. Kamu emang hebat. Noval, antar dia. Rizky kenapa harus sok perhatian di sini? Aku ngelakuin ini bukan karena kamu maksa. Kamu bikin aku kehilangan 2 pekerjaan. Apa aku punya pilihan? Apa yang kamu bilang? Aku bilang apa? Kamu yang paling paham. Kamu buat dia kehilangan kerjaan. Pak Rizky, nggak ada perintah dari Anda. Aku nggak bakal berani. Pergi periksa sana. Kak Fajar, kamu datang pas banget nih. Udah bisa makan? Siti, kamu masak banyak banget. Makasih ya. Kak Fajar, coba cicipin. Lihat ini masakannya. Apakah sesuai seleramu? Oke. Mantap. Siti, kamu pasti bakal jadi istri yang baik. Aku sih belum mau nikah cepet-cepet. Impianku mau menjadi desainer. Aku mau desain rumah yang paling nyaman. Seorang cewek nggak perlu secapek itu kok. Siti, kamu bisa mencari tempat bersandar. Dengan begitu, kamu bakal lebih santai. Siti, aku benar-benar berharap aku bisa jadi sandaranmu. Kak Fajar, saat ini aku cuma mau menyembuhkan penyakit Kak Jovan. Soal yang lain, aku nggak mau pikirkan dulu. Kamu ketemu Pak Rizky hari ini? Dia cuma tanya aku kapan pulang ke kota pantai. Bilang mau bawa aku ketemu seseorang. Siti, Rizky ini orangnya agak berbahaya. Walaupun dia presiden grup putih, tapi di belakang juga ada beberapa bisnis ilegal. Aku tahu, kelak aku nggak akan ketemu dia lagi. Setelah kita pulang ke kota gunung, ada banyak rumah yang dapat kamu tinggali. Terus aku bakal cari pekerjaan yang kamu suka. Kak Fajar, aku masih harus kuliah, jadi sekarang belum bisa tinggal di kota gunung. Kenapa kamu nggak bawa cincin? Ngomong soal cincin, aku juga mau nanya kamu. Kita kan hanya menyamar jadi pasangan. Kok beli cincin semahal itu? Walaupun cuma acting, tapi nggak boleh biarin ibu lihat kebocoran. Karena udah beli, pakai aja ya. Mbak Siti, Pak Eko, kita bisa mulai pengobatan sekarang. Mbak Siti, kamu membuat keputusan yang benar. Kuserahkan kakakku padamu. Tenang ya? aja, aku akan persiapkan sekarang. Oke. Ibu? Mbak Siti, kebetulan banget. Iya, selamat ya. Katanya suamimu sudah sembuh. Makasih, kamu juga jangan menyerah. Jovan pasti akan bangun ya. Oh iya, Tuan Wahyu pakai rencana pengobatan terbaru itu. Setelah dia bangun, apakah ada yang tidak nyaman? Rencana pengobatan baru apa? Suamiku itu bangun sendiri. Hah? Bangun sendiri? Iya,
Orang vegetatif seperti mereka itu, mana ada cara pengobatannya? Tapi aku dengar Pak Eko bilang dia pakai metode pengobatan terbarunya baru bisa sembuh total. Metode pengobatan Pak Eko itu dari tahun lalu udah ditolak asosiasi medis. Tapi dia sendiri belum putus asa dan terus mencari objek percobaan. Bulan lalu dia juga mencariku, tapi ku tolak. Mbak Siti, kamu nggak apa-apa kan? Dia mau jadiin kakakku sebagai objek percobaan. Kak Fajar, aku harus urus pemindahan rumah sakit kakak. Metode pengobatan Pak Eko ada masalah. Lihat ini. Siti, tubuh Jovan udah nggak kuat dipindahin sana-sini. Pak Eko ahli saraf dari Kota Hijau. Kamu harus percaya sama dia. Kamu hanya terlalu sensitif aja. Aku... Siti, tubuh Jovan udah nggak kuat dipindahin sana-sini. Pak Eko ahli saraf dari Kota Hijau. Kamu harus percaya sama dia. Kamu hanya terlalu sensitif aja. Aku... Aduh, ini juga mungkin kesempatan satu-satunya. Bukan Kak Fajar. Hari ini ketemu ibu pasien. Dia bilang metode Pak Eko itu... Cukuplah, Siti. Aku sibuk urusan perusahaan akhir-akhir ini dan capek banget. Biaya pengobatannya akan aku transfer. Ikutin aja apa maumu. Pak Eko, aku meminta segera hentikan pengobatan buat kakakku. Aku udah ajukan permohonan ke rumah sakit buat ganti dokter utama. Kenapa? Rencana pengobatan barumu udah lama ditolak sama asosiasi medis. Kamu itu hanya menjadikan kakakku jadi bahan percobaan. Mbak Siti, rencana pengobatanku nggak ada masalah. Mereka hanya keras kepala dan kolot nggak mendukung teknologi inovatifku. Ini semua adalah data pelanggaran yang kamu buat. Aku udah siapin backupnya. Aku nggak mau bikin masalah lebih besar. Cuma minta kamu hentikan pengobatan kakakku. Kalau kamu nggak setuju, aku bakal laporin ke rumah sakit. Aku nggak bisa memastikan nantinya apakah kamu masih bisa aman di posisi ini. Mbak Siti, aku ngerti perasaanmu. Jangan panik dulu. Tentang hal ini, dengerin aku jelasin pelan-pelan. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Udah sadar? Kamu mau ngapain? Pacarmu baik-baik aja, lukanya nggak parah. Cukup istirahat beberapa hari akan sembuh. Makasih ya dokter. Oh ya, dia kan bukan pacarku. Pak Rizky udah lebay ya. Dulu dia pernah kena tembak aja, nggak selemah ini. Beberapa hari ini tangannya kurang nyaman dan membutuhkan orang merawatnya. Pak Rizky, aku nggak pandai soal ini. Bagaimana kalau aku bantu cari perawat? Nggak usah, dia terluka karena nyelamatin aku. Seharusnya aku yang menjaganya. Kalau gitu, tolong ya, Mbak Siti. Jangan gerak, biar aku yang bantu. Masalah hari ini, makasih banyak ya. Sama Kak Fajar, senang nggak ke Kota Hijau? Nggak ada hubungannya sama Kak Fajar. Semua ini karena aku telah memberikan ancaman untuk pekerjaannya. Makanya dia jadi gini. Siti, kalau aku nggak menemukan HP-mu nggak bisa dihubungi hari ini, menebak kamu dalam bahaya dan minta orang mencarimu, aku yakin kamu pasti udah jadi korban dokter gila itu, tahu nggak? Maaf ya, udah merepotkan kamu lagi. Hutang budi ini akan aku balas. Kamu mau balas gimana? Kamu bilang apa aja boleh kok. Apa aja boleh. Kalau gitu, kamu ikut aku. Aku ikut kamu.